Di lapangan sama-sama menyampaikan masyarakat Koleko adalah situs peninggalan warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto. Wood go. Dah mulai no. Saya masuk balik jadi tadi di Port Bungo, Hariko dan Hariko di sana yang punya tamu yang spesial, anak-anak muda yang luar biasa, masih muda kalau Aduh, siapa namanya sekarang? Rizky. Ada Rizky itu? Aduh, Haru. Haru. Nah, ada Rizky, ada Haru dari komunitas Sumatera Train. Salah mengucap Sumatera gitu kan, bukan Sumatera Train tapi Sumatera. Apa sih tentang Sumatera ini kok mungkin akan bincang-bincang banyak karena ini kok salah satu komunitas yang berkembang di tengah masyarakat dan itu anak-anak muda. Itu dulu sebelum Rizky sama Haru barang uang ini kok. Haru 21. Rizky 27. Berarti masih Gen Z lah. Nah, Gen Z yang selama ini dicap anak-anak yang cengeng. Ternyata kita punya Gen Z yang luar biasa. Sumatera. Sebetulnya apa sih itu? Rizky semua. Sumatera itu adalah singkatan dari Sumatera Train. Oke. Jadi kami itu Sumatera Train itu artinya kereta api Sumatera. Oke. Jadi kereta api Sumatera itu yang fokus di Sumatera Barat. Dan itu kenapa kawan-kawan memilih perkereta apian, ada pesawat? Nah, karena kami sejak dulu memang seorang pecinta kereta api dari KT. Oh iya. Dari umur sekitar 6 tahun. Tapi kan dulu masih kita kereta api di Sumatera Barat terutama kan ini di Pastinya, tapi kan kami mengenal. Jadi kami waktu itu memang sekolah dulu di SD dari jalur kereta api dulu. Oh. Jadi ada ketertarikan dari umum SD dulu. Oke. Kalau Haru tergabung sejak dulu di Sumatera? Udah lama Pak. Berapa? Main kamu kayak 2 tahun ke belakang. 2 tahun belakang. Kenapa tertarik? Karena ya mungkin dengan adanya kereta api itu kita kayak bisa mengetahui gitu kereta api yang ada di Sumatera Barat itu Pak. Karena kayak kan kereta api yang ada di Sumatera Barat itu kan nyalah telah menjadi warisan dunia UNESCO gitu kan. Jadi dengan adanya Sumatera kita bisa mengetahui dan kita bisa melestarikan atau mengembangkan gitu Pak ya kereta api yang ada di Sumatera Barat. Nah sebetulnya Sumatera ini sebetulnya semacam komunitas yang akan bentuk pertama menunjukkan kecintaan terhadap kereta api. Seperti apa saja sih bentuk program yang kalian buat? Nah, kami di Sumatera ini itu ada banyak beberapa kegiatan yang pernah kami laksanakan seperti sarasehan dari warisan dunia. Okay. Ya, kami kan terbentuknya karena ada warisan dunia itu tadi gitu. Yeah. Dan di Sawalunto dulu kami mengikuti kegiatan tersebut sekitar tanggal 6 Juli tahun 2019 itu ditetapkannya warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto gitu. Yeah. Jadi Gen Z atau akun-akun media sosial tidak ada yang membahas tentang itu gitu. Jadi itulah muncul ketertarikan kami terhadap dari perangkat dari warisan UNESCO agar bisa di-up di media sosial. Berarti secara tidak langsung sebetulnya Sumatera memberikan edukasi ke masyarakat dalam bentuk informasi media sosial. Dan juga ada itu pakai foto, video dan beberapa perbandingan dulu sama kini gitu. Nah, dari mana kalian bisa kalau ada perbandingan dari dulu dan kini, data yang dulu atau foto-foto yang dulu dari mana bisa diperoleh kawan-kawan? Peroleh itu kami banyak dari grup-grup media sosial dulu Pak. Okay. Jadi di grup media sosial itu kayak di Facebook, di internet, di website Belanda gitu. Dari situ kami melihat foto-foto tersebut. Jadi kami membandingkan dulu sama kini itu sih modelnya gitu. Jadi kan masyarakat tuh cenderungnya ada rasa penasaran gitu. Berdiri sejak kapan Sumatera? Kami berdiri pada tanggal 9 Juli 2019. 2019 berarti berdekatan sama setelah diresmikannya warisan tambang batubara. Jadi kami kan mengikuti kegiatan sosialisasi warisan dunia waktu itu. Yang Ombilin ya. Kami lagi ke Sawalunto, jadi kami melihat kok kayaknya potensi lah jadi sebuah konten yang menarik untuk masyarakat.
Jadi dia udah muncul ketertarikan. Oke, di samping kawan-kawan punya menambah pengetahuan tentang sejarah perkeretaapian di Sumatera, terutama Sumatera Barat. Apa sih yang memotivasi kawan-kawan? Pertama, oke lah, sharing bagi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa sih untuk bagi kawan-kawan ketika harus sibuk memberikan informasi tentang kereta api, gitu kan? Artinya kawan-kawan pasti banyak berkorban di situ, korban materi, pasti waktu, pasti. Apa sih yang membuat kawan-kawan nyaman dengan komunitas itu dan keuntungan seperti apa sih yang kawan-kawan dapat? Kalau segi materi mau yakin kawan-kawan punya full dapat dari segi materi. Nah, kira-kira seperti apa yang motivasi kawan-kawan sebenarnya di Sumatera ini? Nah, motivasi kami sebenarnya kan emang dari kesenangan kami sendiri. Jadi kan karena hobi kami kan, atas kepedulian kami sama jalur-jalur kereta api itu gitu kan. Di Sumatera Barat tuh kan punya kereta api Sumatera Barat itu kan merupakan jalur kereta api terluas di Sumatera. Nah, jadi selain terluas di Sumatera itu di beberapa bagian itu lah ditetapkan sebagai warisan dunia. Oke. Nah, dari situ kami mengembangkan konten tersebut demi memberikan informasi edukasi kepada masyarakat di media sosial. Nah, itu tuh kami melakukan itu memang betul-betul untuk menyampaikan bahwasanya Ikoko jalur kereta api kok ancak loh untuk diaktifkan lagi. Itu tujuan kami itu untuk bisa pihak-pihak terkait itu bisa untuk melihat gitu untuk bisa Ikoko diaktifkan atau bisa kok dimanfaatkan lagi ya. Nah, kawan-kawan selama ini berkegiatan tidak mungkin tidak butuh biaya di sana. Nah, selama ini anggaran kawan-kawan dari mana? Ada funding yang menanggung atau apa? Atau patungan? Kok kami lebih ke pribadi masing-masing sebenarnya. Biasa amat di. Ya karena hobi kami tadi. Nah, kini anggotanya ada berapa orang Sumatera? Kalau di Padang, di Padang kami ada 32 anggota aktif. 32 anggota aktif. Kalau di Sumatera Barat ada kami 102. Itu tersebar di beberapa titik kawasan yang pernah dilewati jalur. Dan kawan-kawan punya tugas mencari informasi, mengambil foto, video di lokasi jalur kereta api yang ada di tempat mereka. Berarti ditayangkan di media sosial. Betul, Pak. IG-nya apa gitu? Kalau IG yang mana, Pak? Yang Sumatera ini, yang bisa artinya diakses masyarakat. Oh iya, Sumatera ini. Sumatera ini. Terus apa lagi? TikTok juga ada, Facebook. TikToknya apa? Sama Sumatera ini juga. Sumatera Official. Sumatera Official. Kalau YouTube-nya? YouTube Sumatera. Nah, di sana itu sebuah informasi, jadi setidaknya di sana pun bisa mengakses media sosial. Kok sampai itu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita akses. Nah, ini kan berkaitan dengan perkeretaapian. Tidak bisa lepaskan dari PT KAI. Iya, betul. Kawan-kawan ada kerjasama nggak sama dengan KAI? Jadi selama kami sebenarnya yang menutup diri untuk itu sebenarnya. Kenapa ditutup? Nah, karena kan kalau di KAI kami itu tapi banyak batasan lah itu. Jadi kan di lingkungan KAI itu kan sebenarnya kan emang banyaknya tidak dibatasi itu, artinya kami tidak boleh melakukan itu atau membuat konten yang bisa menjatuhkan citranya KAI itu sendiri. Berarti kayak jalur-jalur yang rusak atau apa yang tidak bisa dipakai gitu. Berarti kawan-kawan di Sumatera ini juga memberikan informasi setidaknya kritikan bahwa ini penting gitu. Penting. Sebetulnya dengan pendapat Abu ketika kerjasama dengan PT KAI, sebetulnya KAI juga bisa lebih legowo karena itu kan perbaikan PT KAI ke depan. Sebetulnya apa yang dilakukan kawan-kawan kan demi kebaikan. Iya, betul. Kritikan kawan-kawan sebetulnya dengan jalur kereta api di Sumatera Barat hari ini seperti apa? Ya, kalau kritikan kami sih itu kalau dapat sih aset-aset yang ada di sepanjang jalur kereta api tersebut dijaga. Gimana tidak terjaga? Saat ini ada yang terjaga juga. Karena Contoh? itu banyaknya jalur kereta api yang hilang. Contoh, jalur kereta api yang hilang. Yang hilang ya. Hilang Karena jago. Ini tidak hilang tuh artinya dicilok sama masyarakat. Oh, itu banyak ya? Banyak. Terus yang itu adalah posting yang dirusak. Iya. Fasilitas. Kalau ini kan saya
PT KAI di Sumatera Barat kan cukup berkembang ya. Stasiun sudah mulai bagus, berapa rel kereta api sudah mulai bagus. Nah sebetulnya masih banyak jalur kereta api itu yang sebetulnya belum diperbaiki gitu. Iya, banyak, Pak. Dan itu yang akhirnya banyak dicuri masyarakat, banyak yang dirusak gitu. Dengan jalur kereta api yang baru, kejadian-kejadian seperti itu terjadi nggak pengamatan kawan-kawan? Kalau untuk yang baru sih, yang bagian yang masih beroperasi ya, itu tuh nggak ada sih. Nggak ada lah. Sama dulu. Terus ketek Malurian kan, kalau KAI itu hanya sebagai operator di perkereta apian. Oke. Jadi kalau untuk menjaga aset, segala aset berurusan dengan kereta api yang non aktif maupun yang aktif tuh wewenangnya dari Balai Teknik Perkereta Apian. Beda ya? Beda. PT KAI dengan Balai Teknik. Nah, ya. Jadi kalau KAI itu hanya operator yang menjalankan kereta api. Pernah nggak kalau kamu menyampaikan hal itu di Balai Teknik Perkereta Apian tersebut? Artinya Untuk secara langsung siaran sih, tapi kalau untuk mengkritik di media sosial siaran. ada perbaikan nggak dengan kritikan kawan-kawan tersebut? Kalau kritik kami sama pun lagi didengar gitu kan, lagi dilaksanakan gitu, tapi tidak sepenuhnya. Yang penting sebetulnya kalau menurut Ambo di sana penting sebetulnya kerjasama Betul. dengan PT KAI dan juga dengan Balai Teknik Perkereta Apian tersebut. Karena kalau tidak ada kerjasama, setidaknya kawan-kawan boleh disebut sebagai relawan jadinya. Betul. Karena kawan-kawan tidak digaji untuk itu, menjaga aset yang ada. Penting rasanya kawan-kawan dapat apresiasi, setidaknya apresiasi terbangun kerjasama. Karena kawan-kawan kan tidak menuntut bayar saya sekian gitu kan, tapi kereta api kok bisa terjaga, tidak dicuri masyarakat, karena kok menjadi aset dan penting sekali bahwa ini punya sejarah yang panjang persoalan itu kan. Nah di daerah mana saja yang jalur kereta api yang tersebut yang sering dirusak ataupun dicuri itu? Apakah di Sumatera Barat atau Itu kalau di Sumatera Barat tuh banyak pencurian tuh mulai dari stasiun Parapanjang. Dari stasiun Parapanjang tuh lah beberapa rel di emplasemen di stasiun itu lah banyak yang hilang. Padahal itu tuh stasiun yang dijago gitu. Oke. Jadi karena minimnya pengawasan tersebut, jalur itu banyak yang hilang. Nah itu di Danau Singkarat, itu kan Danau Singkarat itu kan view yang sangat bagus tuh, sangat itu jadi kebanggaan untuk Sumatera Barat dan Indonesia, karena itu rute satu-satunya di Indonesia jalur kereta api yang melewati pinggir danau. Nah itu jalur tersebut banyak yang hilang tuh di stasiun Kacang tuh. Atau bisa jadi seperti itu kan daerah-daerah yang jalurnya tidak aktif, tidak aktif. Mungkin dengan suatu saat akan diaktifkan, itu akan terjaga. Apakah PT KAI berpikir seperti itu? Boleh ini bisa lah kalau layak punya aman saja. Tapi ada sebuah kerugian yang menyambung. Berapa aset yang penuh sejarah pun akhirnya hilang. Itu yang dipertahankan kawan. Iya itu yang pertama. Kenapa kawan-kawan tidak mencoba untuk memulai membentuk kerjasama atau membangun komunikasi dengan PT KAI atau dengan Balai Teknik Perkereta Apian tadi? Ketakutan tadi ada batasan-batasan tersebut. Iya, sebelumnya kami melakukan koordinasi atau komunikasi sama pihak terkait itu kan. Tapi ya mungkin karena masih kurang komunikasi itulah. Jadi kayaknya kami itu kurang ditanggapi gitu. Sebetulnya Jadi tanggapan orang itu hanya di media sosial saya gitu. Jadi laporan kami itu satu laporan yang kami dapat kalau misalnya kawasan itu ada pencurian, cuman sekedar di media sosial saya gitu. Kami melapornya melalui media sosial saja. Oke. Nah, selama ini yang kan ada program beberapa teman-teman memberikan edukasi. Program ke depan lebih lanjut seperti apa kira-kira? Rencananya itu sih untuk merawat sama melestarikan dari jalur-jalur yang ada itu kita untuk memberikan pengetahuan sama masyarakat kalau aset yang ada di daerah mereka itu penting. Artinya kawan-kawan mungkin turun ke lapangan di daerah sering itu dan memberikan edukasi. Artinya kerjasama mungkin dengan wali negari atau mungkin itu program ke depan. Dan itu memang tidak mudah, tapi suatu hal yang patut diapresiasi ada niat baik dari kawan-kawan. Yaitu misalnya tadi relawan karena biaya sendiri-sendiri dan sana itu salah satu bukti bahwa ternyata Gen Z sangat bisa diperhitungkan, bisa diapresiasi. Kalau selama ini kita menilai bahwa Gen Z itu generasi emas gitu. Nah, selain hobi di situ, apa sih yang memotivasi kawan-kawan terjun seperti itu ke lapangan? Ya yakinlah kawan-kawan pasti punya aktivitas yang lain. Di samping kecintaan menjaga aset itu kan sangat-sangat
apakah ada bentuk lain, keinginan lain yang ingin kawan capai dari dengan bergabung kok, atau sekedar gagah-gagahan, saya punya komunitas gitu kan, seperti apa ini Kalau motivasi kami sendiri, kalau saya sendiri ya sebagai admin dan konten kreator, jadi motivasi awak tuh yo bana-bana untuk membangkitkan kembali memori kolektif masyarakat di kereta api kan namanya hilang gitu. Apa memori masyarakat tentang kereta api kok. Karena kereta api itu dulunya memang penting gitu. Jadi seluas yang ada di Sumatera Barat kok terhubung dengan kereta api kan. Jadi setiap kota administratif yang ada di Sumatera Barat kok pasti ada jalur kereta api gitu. Nah, jadi penting itu artinya kereta api ku memang benar-benar membuat pembangunan di Sumatera Barat. Jadi motivasi kami itu untuk yang ada di aset-aset yang ada di kota-kota tersebut tuh dijabol lah setidaknya gitu. Motivasi kami itu ya benar-benar untuk bahas sih media informasi ke masyarakat tuh agar asetku dijago, dirawat gitu. Kalau mau mengamati ada semacam jalur kereta api biasanya di daerah Kota Baru, yang di pinggir jalan itu kan banyak artinya sudah sangat tidak terawat sama sekali, bahkan menjadi lahan tempat tinggal. Nah itu sebetulnya sangat merugikan. Nah ada enggak kritik dari teman-teman sama aku di media sosial terkait hal-hal tersebut? Ada. Artinya bagaimana menggugah kesadaran masyarakat. Kok aset loh yang harus dijago, bukan kalian tempat tinggal kan atau bahan? Ada seperti itu? Ada. Dan itu ada hasil nggak? Tapi kalau itu kayaknya itu kayak masyarakat di luar yang ada di situ gitu. Ya karena bukan tidak punya wewenang sepenuhnya. Dan itu kan tanah milik PT KAI. PT KAI itu hancur karena ya selalu kan pas dibangun saya bisa. Tapi itu suatu hal yang menarik di sana. Ada Gen Z yang kemudian bergerak memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui media sosial. Dan mereka punya komunitas yang ternyata cukup banyak. Untuk aktif saja ada 32 orang ya. 32. Dan itu mereka secara tidak langsung sebetulnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Persoalannya itu penting dari instansi terkait untuk bekerja sama. Kenapa tidak kita dukung anak-anak kita untuk berbuat lebih baik? Mereka sebagai relawan tanpa digaji mau memberikan edukasi. Karena tidak banyak yang menyentuh persoalan kereta api di Sumatera Barat. Nah, beberapa kawan-kawan kan pernah dilibatkan dalam beberapa event. Iya, betul. Dilibatkan di festival Galang-galang ya. Galang-galang itu sebuah kegiatan yang terkait dengan WT Bos ya. Aktivasi. Nah, apa yang kawan-kawan sumbangsi kawan-kawan di sini? Nah, WT Bos ini kan udah 2 tahun ya, jalan 1 tahun sekarang gitu kan. Jadi dari pengalaman kami dari tahun matang gitu kan, Sumatera itu menjadi tour guide gitu untuk sebagai tim jelajah Galang-galang namanya. Tour guide. Ya, jadi kami itu sebagai guide yang mengarahkan sebuah tim untuk menjelajahi jalur kereta api bekas dari Batubara Ombilin Solo dari Teluk Bayur sampai ke Solo. Ya, jadi rencana WT Bos itu warisan tak benda Ombilin ya. Iya. Warisan tambang batubara Ombilin Solo. Oke. Dan artinya kawan-kawan terlibat untuk menjelajah itu dan tujuannya apa gitu. Kenapa kawan-kawan kok perlu sebagai penjelajah tuh? Itu seperti apa? Jadi dalam programnya itu kami itu jelajah itu sebagai kacamatanya gitu. Jadi kami menghasilkan 7 vlog dan 1 video dokumenter. Jadi dalam video itu berisi tentang bagaimana kondisi dari jalur kereta api warisan tambang batubara Ombilin yang sekarang gitu. Jadi kan ada beberapa jalur yang masih aktif dan ada beberapa dan sebagian itu juga jalur yang non aktif gitu. Nah, jalur non aktif itu apakah sudah ditumbuhi semua belukar atau sudah? Dan itu sudah beralih fungsi gitu. berfungsi seperti apa? Jadi pemukiman warga. Oh iya. Ada bangunan di tengahnya gitu. Agaknya rumah di Riau
kegiatan di veteran tuh. Jadi orang tuh nggak Jadi mikirkan kadai apa gitu. Oke. Pak, ya. Dan itu pernah disampaikan ke PT KAI atau apa? Pernah, kami di lapangan sama-sama menyampaikan masyarakat Koleko adalah situs peninggalan warisan tambang batubara Ombilin Solunto. Jadi rel itu bagian dari situs dan warisan Ya, betul, bagian warisan dari itu ya betul. Pokoknya sepanjang jalur itu udah menjadi warisan tambang batubara Ombilin Solunto. Nah, Jadi warisan tandanya rumah dari itu aneh jadi. Iya. Nah, tapi sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya masyarakat karena mereka mungkin kurang edukasi terhadap persoalan ini. Ketika itu sendiri edukasi dan untuk peran dari PT KAI sendiri atau dari Balai Teknik Perkereta-apian pun sebetulnya harus paham dengan kondisi itu, artinya memberikan edukasi. Atau memang kita curigai lah bisa selah dari peloan baru dibongkar. Sementara itu menjadi warisan lama lambe kan terus zaman dan hilang kan. Nah, vlog yang dibuat terus berapa konten tuh kami masyarakat bisa menyaksikan di YouTube tadi. bisa di Ombilin Heritage nanti. Ombilin Heritage YouTube-nya. YouTube sama Indonesia TV. Oh, YouTube dan Indonesia TV. Iya. Nah, ketika tim itu berapa orang tim itu? Kami totalnya 18 orang. Berapa panjang kereta api yang kalian telusuri selama di Solunto Kami itu? sampai 149 km kalau kami telusuri. Itu kawan-kawan menggunakan Vespa. Motor tua. bahkan kan tidak semua itu sampai ke punya jalur yang Iya, nyaman. Baca kawan-kawan untuk Kami menelusuri kan karena kan jalur kereta api yang ada di sepanjang Teluk Bayu sampai Solunto itu kan melewati pinggir jalan. Iya, iya. Nah, itu tuh yang kami telusuri. Jadi kami melihat langsung kondisi dari jalur warisan tambang batubara itu tadi. Ada tahun-tahun tak di sana, masih anak mau menelusuri jalur kereta api Ya, selain jelajah. Iya. Pernah ada niat, artinya ini akan menjadi menarik ketika kawan-kawan berusaha untuk membuat jelajah jalur kereta api dengan berjalan kaki di Sumatera Barat. Artinya bukan mau cari viral tidak, tapi setidaknya ada kecintaan terhadap kawan-kawan sehingga dengan jalan kaki dan itu setidaknya memantik pemerintah. Ada anak muda yang mau berjalan kaki menyusuri dan mendokumentasikan perjalanan itu. Pernah nggak terpikir? Pernah. Kami berencana mau melakukan itu. Oke. Tapi karena kendala waktu kan, jadi belum terrealisasi. Kayaknya tim Karena ini tujuan sebelumnya kan udah pernah kami jalankan kan, kayak membersihkan jalur-jalur kereta api. Oh pernah kamu melakukan? Pernah. Tapi hanya beberapa jalur aja gitu. Jadi kami rencananya yang tahun kemarin ya. Rencana itu kan mengumpulkan anggota untuk membersihkan setiap stasiun-stasiun itu yang berpotensi dicuri relnya gitu. Nah, itu kan banyak sama tuh jalur-jalur itu. Jadi kami berusaha untuk mengumpulkan anggota untuk sukarela lah untuk membersihkan dari peninggalan stasiun kereta api tadi. Itu kan kalau misalnya stasiun yang sudah ada, besok kan ada anggaran untuk perawatan dari PT KAI sendiri dari pemerintah sendiri. Kamu repot-repot untuk hal itu. Apakah itu tidak dilakukan oleh mereka perawatan tersebut? Tapi perawatan tuh kurang. Ya. Tapi kan karena ada gelanggang arang tadi, makanya kami terbuka lah jadinya itu. Menjadi wadah bagi kami untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi setiap stasiun itu dibersihkan untuk melaksanakan event. Iya, tapi kan kawan-kawan kan sedang fungsinya relawan. Iya betul. Itu kan bukan tanggung jawab kawan-kawan sebetulnya dalam persoalan itu. Tapi itu tuh kesenangan kami sendiri gitu. Ada rasa dari kami. Jadi tujuan kami terlaksanakan gitu. Meskipun kami nggak ada di lokasi, tapi kami merasa senang karena stasiun itu rahasia gitu. Terjago aja. Bagi masyarakat mungkin ini menjadi aneh. Ketika ada anak muda yang mau menghabiskan waktu merahasiakan tanpa mendapatkan upah di situ, tapi karena faktor hobi. Tapi itu suatu bentuk apresiasi yang tinggi untuk anak-anak muda mau berbuat seperti itu di sana. Jadi setidaknya ketika kawan-kawan atau dosen-dosen Baswojo adik-adik kok, ya setidaknya samperi mereka, salami mereka, itu bentuk dari apresiasi, walaupun tidak akan memberikan hal itu. Nah, program ke depan dari Sumatera tadi
kira-kira seperti apa? Tetap dengan konten-konten Ya, mereka. tetap. Kami tetap konsisten membuat konten-konten menarik. Target konten dalam sehari atau per minggu? Untuk kini mungkin lebih ke per minggu lah. Per minggu. Bukan per konten per minggu. Jadi dalam seminggu itu ada tiga konten. Berarti kan ada kolaborasi. kawan-kawanku di luar kota, di luar Padang. Ada di Jakarta, di Jawa banyak tuh. Oh iya. Kami juga tersebar di Pulau Jawa. Dan artinya mereka memberikan informasi atau konten-konten terhadap. Mereka juga kontribusi memberikan dokumentasi foto-foto zaman dulu ke kami. Oke. Karena mereka juga ada perantau. Ada orang yang punya hobi mengkoleksi miniatur pesawat karena kecintaannya pada pesawat. Kawan ada nggak koleksi miniatur kereta api? Atau itu susah didapat? Yang susah Susah didapat. didapat juga. Kayak jadi peluang usaha dong. Miniatur karena ada beberapa ya. Dan ini menarik sebetulnya. Kenapa kawan-kawan tidak membuka ini sebuah peluang usaha, gitu kan? Membuat miniatur kereta api dan tentunya ini kan menarik, gitu kan? Misalnya contoh, aku udah tahu sih. Nama kereta api apa saja sih kan banyak di sini. Banyak ya. Ada yang Gumara atau apa lah gitu kan. Miniaturnya kereta api Gumara seperti apa dan itu Hitam. nama hitam itu kan bisa menjadi peluang kerjasama dengan orang seni rupa atau itu jadi peluang usaha bagi kawan-kawan. Dan artinya kawan-kawan akhirnya bisa membiayai program kawan-kawan. Mudah-mudahan itu terbentuk dan tentu banyak sebetulnya yang bisa diperbuat sama kawan-kawan ke depan. Nah, kira-kira terpikir nggak kawan-kawan mengembangkan sebuah bisnis untuk menghidupi komunitas kawan-kawan kok? Program kok banyak kok. Selama ini kan ya di surang, jalan-jalan surang, isi bensin surang. Seperti apa pernah nggak terlintas itu? Kalau itu sih enggak. Alun ya? Belum. Karena memang itu tuh kan yang apa namanya itu ibaratnya sukarela lah gitu. Jadi kawan-kawan pengikut tuh memang yang benar-benar dari hatinya ke lapangan untuk memberi informasi tentang jalur-jalur yang ada ini. Ini sekretariatnya di mana? Di Padang. Di Padang. Artinya andaikan ada kawan-kawan yang ingin bergabung dalam komunitas kamu, apa syaratnya untuk bisa bergabung? Ya itu kepedulian itu tadi saja. Rasa pedulinya, Rasa cintanya terhadap kereta api. Cuma itu saja. Itu saja. Karena kan Bisa bergabung di kami. Oke. kadang ada orang yang suka tapi dia nggak peduli. Nggak peduli ya. Nah, kita butuh orang yang peduli. Ambo dulu sempat di Jogja di sana. Itu hampir setiap hari naik kereta api. Tapi sejak di Sumatera Barat, aku malah belum pernah coba naik kereta api. Karena jalurnya Kayaknya perlu menimbulkan kecintaan lo balik ke kereta api di Sumatera Barat. Kapannya lah mulai bersih. Ya, emang mulai bersih ya. Ya, sudah mulai berkembang lah. Berkembang. Nah, kawan-kawan sini pernah naik kereta api nggak? Sering. saya salah satunya juga. Oh iya? Saya. Enggak, dia mencintai kereta api tapi nggak pernah memakai kereta api. Kayaknya, tapi saya itu kurangnya di Sumatera, kereta api itu belum terintegrasi sebenarnya. Semuanya Beda sama Jawa. Kalau Jawa dari Barat sampai Surabaya itu kan udah telah terhubung ya, terkoneksi semua. Sumatera Barat belum? Belum. Karena mungkin kalau ini dari Padang sampai Pariaman. Pariaman itu sampai situ kan? Ayo Pak. Itu pendek karena jalur ini. Nah, dari yang ke Sawalunto belum terhubung? Belum. cuman wisata aja. Yang tuh di kota Sawalunto aja. Yang kereta wisata. Harusnya sudah terhubung kan? Harusnya. Jadi kendala apa sebetulnya Pariaman? Kendala sih memang jalur ini emang banyak yang rusak, banyak yang dicilok. Berarti Anggaran dari soalnya kan dulu kan jalur tuh pernah di apa namanya mau rencananya direaktivasi lah, pernah di pedoan, tapi karena mangkrak tadi. Setidaknya yang kawan-kawan membuka hati dari instansi terkait untuk memperbaiki kondisi dan sebetulnya akan menarik ketika itu tadi seluruh jalur kereta api terintegrasi di Sumatera Barat menjadi sebuah moda transportasi alternatif. Iya, benar sekali. Kemudian ini longsor si dia pun bisa kan ada bayar kan. Iya. Sementara kereta api. Sementara ada kereta api kokoh masih berdiri kan. Jadi setelah kadang-kadang bangunan Belanda itu lebih kokoh daripada bangunan kini. Karena kadang-kadang kalau zaman kini semennya putus rusak dijadiin semusak gitu kan. Laporan kita sekolah. Nah, sebetulnya budaya-budaya seperti itu penting kita perbaiki ke depan. Apalagi anak-anak muda pun sudah seperti mereka
masih muda, ada yang kuliah, ada sama? Sekolah Pak. Di mana, Ada Pak? Di UNP Pak. UNP. Iya Pak. Ambo heran, ambo curiga, kenapa namanya Haru? Atau memang dulu tinggal atau lahir di Semarang? Semarang itu kan tak berarti kan? Ada Pak. Ada. Kalau lahir di Pasaman Pak. Oh, orang sama. Lahir Pasaman, ayah orang Bolong, orang meninggal. Oh gitu. Ambo sampo kok lahir di Simpang. Ada Pak. Ada Simpang itu ya. Kereta api ya. Ada gitu Pak. Menarik. Dan di sana setidaknya kita hari kok mendapatkan sebuah edukasi dari anak muda dari Gen Z. Ada siapa Rizky tadi? Rizky, ada Haru di situ yang memberikan contoh pada kita bahwa mereka pun bisa berbuat menjadi relawan. Dan walaupun mereka fokus pada satu persoalan perkereta apian di Sumatera Barat. Mudah-mudahan akan banyak orang yang mencintai moda transportasi seperti itu. Ini menjadi alternatif. Seperti hari ini banyak longsor terjadi sehingga untuk akses satu kota ke kota lain terputus. Dan kenapa enggak? Ternyata jalur kereta api. Mudah-mudahan akan terintegrasi dengan baik ke depannya. Oke, di sana jangan lupa channel YouTube-nya kawan-kawan tadi Sumatera. Sumatrain. Ya. Itu yang YouTube ya. YouTube lah. YouTube Sumatrain, Instagram. kemudian Instagramnya Sumatrain, TikToknya Sumatera official. 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 Dan dengan kawan-kawan menjadi follower di situ, setidaknya kawan-kawan sudah menambah edukasi terhadap diri sendiri, kecintaan, menjaga warisan dari zaman dulu menjadi kebanggaan. Akhirnya walaupun zaman dulu itu penuh perjuangan untuk membuat rel kereta api, setidaknya kita menghargai jasa-jasa mereka yang menggarap. Pastilah dulu itu jalur kereta api pun mungkin dikerjakan dengan cara dipaksa Ya. tapi setidaknya itu menjadi edukasi bersama. Di sana mudah-mudahan Bapak Mesur dan anak muda yang luar biasa lain, ada dari komunitas Sumatrain, ada Rizky, ada Haru yang telah memberikan informasi pada kita, dan kita tunggu anak muda yang luar biasa ke depannya. Mungkin ada Rizky atau Haru menyampaikan yang terakhir ke kawan-kawan, ada mungkin pesan-pesan ke kawan-kawan. Lanjut ya. Iya. Haru ada? Mungkin dengan adanya anak muda yang peduli dan ada rasa cinta itu, semoga bisa dikembangkan dan bisa banyak dikenal orang. Jadi dengan adanya Sumatrain, jadi biar bisa termotivasi anak-anak muda lain ya. Semoga jalur kereta api yang di Sumatera Barat itu bisa dijaga dan gerak dan bisa dipakai nantinya gitu. Jadi biar ada fungsinya buat nanti ke depan ya. Pertanyaanmu terakhir, ada minat untuk kerja di PT KAI? Kalau minat sih ada. Ada Pak. Peluangnya tipis. Peluangnya lagi. Peluangnya lagi. Jawab pesimis nanti. Pengen sih. Sementara yang seorang teknisi kita aja yayangnya saja sudah kerja di PT KAI. Ya kan Gip? Semangat Gip. Lah di sana, terima kasih banyak menonton channel YouTube kok, dan mudah-mudahan bisa menambah edukasi bersama, dan sungguh suatu apresiasi yang luar biasa untuk Rizky dan Haru di komunitas Sumatrainnya. Mudah-mudahan ke depan muncul lagi anak-anak muda yang luar biasa. Kita tunggu anak-anak muda yang luar biasa dari sana.